Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fausikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang Jumat yang mulia ini tanggal 3 Safar 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir berkumpul di Masjid Jami' As-Salafiyah yang kita cintai ini untuk melaksanakan fardu sya'air salatil Jumu'ah dengan penuh keyakinan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni olehnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat muslim di seluruh dunia, satu bulan yang telah lalu telah memasuki tahun baru Hijriah 1443. Di tanah air yang kita cintai, gairah semangat keislaman menyambut pergantian tahun baru semakin belakangan semakin meningkat. Sejumlah kegiatan seremonial seperti doa awal tahun, tabligh akbar biasa diadakan. Ada harapan dan keinginan dari segenap umat bahwa pergantian tahun baru Hijriah ini dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, yang sangat penting bagi kita adalah memetik makna yang sesungguhnya dari peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kala itu dari Mekah ke Madinatul Munawwarah yang terjadi sejak 14 abad yang lalu. Hijrah secara bahasa berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Belakangan kata hijrah di tanah air menjadi populer. Kata ini disematkan untuk perubahan pribadi seseorang dari kondisi kemaksiatan menuju kondisi islami, dari pribadi muslim yang ugal-ugalan, tidak peduli halal dan haram, menjadi individu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dari bisnis yang berlumur riba menuju muamalah yang halal, dari muslimah yang belum menutup aurat menjadi sosok yang tidak lepas dari jilbab. Masyarakat sering menamakan hal tersebut sebagai fenomena hijrah. Dengan mengutip penjelasan sejumlah ulama, pengertian hijrah seperti di atas ada benarnya. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah zahiriyah atau lahir, dan ada hijrah batiniyah atau hijrah batin. Hijrah batin adalah meninggalkan apa saja yang diperintahkan oleh hawa nafsu dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang bertobat pada Allah sungguh-sungguh, mentaati segala aturannya dan meninggalkan kemaksiatan, pribadi tersebut bisa disebut tengah melakukan hijrah. Hal ini sebagaimana penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhijrah itu?" Beliau menjawab, "Man hajara ma nahallahu an." Dialah orang yang meninggalkan perkara yang telah Allah larang atas dirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin, hijrah batin ini yakni meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim.
Siapa saja yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya meninggalkan kemungkaran menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan muamalah ribawi, budaya suap menyuap, menipu, berbisnis barang yang haram semisal narkoba, membuka aurat, membela kebatilan, berbuat zalim terhadap sesama muslim, mempersekusi dakwah dan lain-lain. Lalu beralih pada perilaku islami, giat beribadah, mencari rezeki yang halal, menutup aurat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, adapun hijrah zahiriyah atau hijrah lahir diterangkan oleh Ibnu Hajar adalah lari menyelamatkan agama dari fitnah. Al-firaru bid-dini minal fitan. Hal ini senada dengan penjelasan Al-Jurjani. Menurut Al-Jurjani, hijrah adalah meninggalkan negeri yang berada di tangan kaum kafir dan berpindah kepada Darul Islam. Definisi hijrah semacam ini diambil dari fakta hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dari Mekah yang saat itu merupakan Darul Kufur menuju Madinah yang kemudian menjadi Darul Islam. Hijrah lahir inilah yang menjadi peristiwa besar dalam sejarah umat Islam. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah ke Madinah, Islam dapat ditegakkan secara menyeluruh atau secara kafah, bahkan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hukum-hukum Islam baru dapat dilaksanakan dengan paripurna setelah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ke Madinatul Munawwarah. Dari mulai hukum ibadah, hukum sosial, ekonomi hingga pemerintahan, kota Madinah Al-Munawwarah menjadi pusat pemerintahan kaum muslim yang pertama. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya Khulafa ar-Rasyidin mengatur urusan umat muslim, baik untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim delegasi ke sejumlah negeri seperti Mesir, Persia, Romawi untuk mengajak mereka memeluk agama Islam dan tunduk pada kekuasaan beliau. Beliau juga mengirim pasukan ke berbagai medan peperangan, baik yang dipimpin langsung oleh beliau sendiri maupun diserahkan pada para sahabat. Berdasarkan riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani, jumlah peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ghazwah mencapai 29 kali. Masa Khulafa ar-Rasyidin luas kekuasaan kaum muslim 4 kali lebih luas dibandingkan dengan luasnya Perancis dan Jerman, meliputi Jaziratul Arab, Persia hingga wilayah Syam dan Palestina serta benua Afrika. Begitu pentingnya arti hijrah lahiriah ini, maka penetapan awal kalender hijrah pun diawali dari peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat tersebut. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, karena atas sarannya lah peristiwa hijrah mengawali kalender tahun baru Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayang, hijrah lahir ini justru belum terrealisasi, bahkan diabaikan begitu saja. Umat sudah merasa puas dengan hijrah batin atau perbaikan pribadi dan urusan ibadah mahdhah semata. Belum ada ikhtiar keras untuk menyelamatkan agama dari fitnah atau hijrah lahiriah ini. Padahal berbagai tuduhan sudah dilontarkan pada agama ini,
dan orang-orang yang berusaha menegakkan ketaatan kepada Allah. Tudingan radikalisme, anti kebinakaan, pemecah persatuan negeri dan lain-lain terus diagungkan pada agama kita ini. Bahkan berbagai tindakan persekusi terus dilakukan kepada para mubalighin dan ulama. Hanya saja mereka ingin menyelamatkan negeri yang tercinta ini untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semangat menegakkan syariat Islam dan ajaran Al-Qur'an justru dianggap sebagai ajaran yang akan merusak negeri. Padahal syariat dan Al-Qur'an adalah bagian integral dari umat Islam dan telah disepakati sebagai sebuah kewajiban oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin, inilah kondisi kegelapan yang tengah menyeliputi kita. Kondisi ini nyaris tak jauh berbeda dengan kondisi saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di Mekah. Keadaan jahiliyah melanda tiap aspek kehidupan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan tegaknya Islam di Madinatul Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala mengurangkan mereka dari kegelapan menuju cahaya petunjuknya yang terang benderang. Karena itu ma'asyiral muslimin, momentum tahun baru hijrah hendaknya tidak dijadikan rutinitas seremonial belaka, melainkan harus diambil maknanya. Maknanya adalah perubahan harus dilakukan. Caranya dengan menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai aturan kehidupan kita pribadi, bermasyarakat dan bernegara, sekaligus meninggalkan aturan hidup jahiliyah sebagaimana yang berlaku saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga khutbah yang sangat singkat ini berfaedah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'adzana biziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ala raghmi man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil ghurar, amma ba'd. Wa usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu ibadallah annakum qadam baina yadayillahi mawqufun wa bi'amalikum majziyun wa an a'malikum muhasabun. Summa alamu aidan anallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibil wajhil anwari wal jabinil azhar wardallahu ma an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabihi jami'an wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al baldana Indonesia aminan rakha'an sakha'an wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.